Berkarang tua iringi perjalanan Maroko di Piala Dunia 2022. Timnas Maroko sukses menembus fase perempat final Piala Dunia 2022. Singa Atlas mendedikasikan keberhasilan mereka untuk kedua orang tua para pemain. Ada pemandangan menarik setelah Achraf Hakimi mencetakkan gol penalti penentu kemenangan atas Timnas Maroko. Bintang dari PSG tersebut berlari ke arah tribun dan memeluk sang ibunya. Achraf Hakimi bukan satu-satunya pemain yang membawa orang tuanya menuju Qatar. Melansir dari Al Jazeera, Singa Atlas membuka pintu lebar-lebar bagi keluarga pemain menemani mereka di ajang Piala Dunia. Instruksi itu diberikan Presiden Federasi Sepak Bola Maroko Fosilikja dan juga pelatih Maroko yakni Walid Regraoui. Anggota keluarga para pemain Maroko berhak mendapatkan perjalanan eksklusif ke Qatar. Kesuksesan kami tidak mungkin tanpa kedua orang tua kami, ujar dari sang pelatih timnas Maroko. Louis van Gaal percaya Belanda punya peluang besar untuk kalahkan Argentina. Timnas Belanda akan menghadapi Argentina di babak perempat final Piala Dunia pada Sabtu dini hari nanti. Meskipun Argentina lebih banyak diunggulkan oleh para pencinta sepak bola, Louis van Gaal percaya bahwa Belanda masih memiliki peluang besar untuk kalahkan Timnas Tenggo. Jelang melawan Argentina yang menjadi favorit juara, Van Gaal merasa timnya masih berpeluang besar mengingat tim Tenggo juga tak begitu mulus sejauh ini. Saya harap kami bisa mengalahkan Argentina, segalanya mungkin, bukannya kami tidak memiliki peluang melawan mereka, ujar dari Van Gaal dikutip dari The Europelat. Operasi lutut Gabriel Jesus berhasil. Gabriel Jesus telah menjalani operasi lutut. Dia mendapatkan cedera tersebut bersama timnas Brasil di ajang Piala Dunia. Gabriel Jesus sukses menjalankan operasi pada lutut kanannya setelah mengalami cedera saat pertandingan penyisian grup ketika Brasil berhadapan dengan Kamerun. Gabi sekarang akan memulai program rehabilitasinya, bunyi pernyataan dari situs Arsenal. Cedera Gabriel Jesus ini tentu sebuah pukulan telak bagi Arsenal. Manajer Mikel Arteta harus memutar otak agar Meriam London bisa mengandalkan pemain lain sebagai pengganti Jesus. Kylian Mbappe absen latihan bareng Prancis jelang laga melawan Inggris. Kylian Mbappe dilaporkan absen dalam sesi latihan Prancis. Belum diketahui secara pasti Mbappe tak ikut berlatih bersama skuad Les Bleus. Mbappe dilaporkan absen di latihan terakhir Prancis. Menurut laporan dari RMC Sport, pemain 23 tahun ini sedang menjalani sesi pemulihan sesuai anjuran dokter tim Prancis. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi Mbappe menjelang laga di perempat final. Pada babak 8 besar, Prancis akan bersua dengan Inggris pada Minggu 11 Desember mendatang. Duet Henderson-Bellingham jadi kunci kemenangan Inggris. Kombinasi Jordan Henderson dan juga Jude Bellingham di lini tengah Inggris bisa menjadi salah satu pilihan terbaik yang tidak boleh dilewatkan oleh Gareth Southgate. Dua gelandang ini membuat kombinasi apik yang saling melengkapi. Henderson dan Bellingham memang tampak semakin erat seiring dengan perjalanan Inggris di Piala Dunia. Bellingham memang menjadi salah satu kunci kemenangan Inggris, tetapi terkadang dia tidak bisa bergerak bebas. Karena itulah Gareth Southgate terus mencari pemain yang tepat untuk diduetkan dengan Bellingham. Menariknya di laga kontra Senegal kemarin, kehadiran Henderson di lini tengah sepertinya sangat menguntungkan Bellingham. Gelandang muda milik Borussia Dortmund tersebut kini bisa bermain lebih lepas. Yasin Bono catatan sejarah baru di ajang Piala Dunia. Laga Maroko versus Spanyol berakhir imbang tanpa gol sampai extra time. Alhasil pemenang pertandingan harus ditentukan lewat babak adu penalti. Bono menjadi pahlawan kemenangan bagi Maroko. Dia berhasil menepis tendangan dua Alcucho penalti dari Spanyol, yakni dari Carlos Soler dan juga Sergio Busquets. Aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Bono tersebut saat adu penalti melawan Spanyol membuatnya kini mencatatkan sejarah baru di ajang Piala Dunia. Bono kini tercatat sebagai kiper asal Afrika pertama dan satu-satunya yang mampu menepis dua tendangan dalam satu laga adu penalti Piala Dunia. Portugal menang 6-1 saat Cristiano Ronaldo tak jadi starter. Portugal sukses membungkam Swiss dengan skor telak 6-1 di partai 16 besar. Gonçalo Ramos menjadi pahlawan kemenangan Portugal dengan memborong 3 gol alias hat-trick.
Ramos notabene menjadi starter dan menggusur Cristiano Ronaldo yang mengawali laga dari bangku cadangan. 3 gol Portugal lainnya masing-masing diciptakan oleh Pepe, Rafael Guerreiro dan juga Rafael Leao. Keputusan sang pelatih Santos terbukti jitu karena Gonzalo Ramos sukses menciptakan hat-trick. Sementara itu Ronaldo baru bisa bermain menggantikan Joao Felix di menit ke-73, tapi ia gagal mengukir namanya di papan skor. Bos Portugal mengaku cadangan Ronaldo jadi bagian dari strategi. Pelatih Portugal Fernando Santos mengaku menaruh Ronaldo sebagai pemain cadangan adalah bagian dari strategi. Dengan strategi tersebut Portugal mampu menang besar 6-1 atas Swiss. Sebelumnya banyak kabar yang menyebutkan bahwa keputusan Santos mencadangkan Ronaldo akibat sikapnya. Santos mengaku tidak suka dengan reaksinya saat laga pamungkas grup H di ajang Piala Dunia melawan Korea Selatan. Namun hal tersebut dibantah Santos dengan menyebutkan bahwa menggantikan Ronaldo dengan Gonzalo Ramos merupakan strategi jitu melawan Swiss. Santos juga menegaskan bahwa Ronaldo dan juga Ramos adalah dua tipikal pemain yang berbeda, sehingga digunakan ketika melawan tim yang berbeda juga. Kalah lawan Maroko, Ferran Torres sebut pemain Spanyol sudah berikan segalanya. Ferran Torres mengaku ia bersama para penggawa timnas Spanyol sudah tampil hingga titik darah penghabisan, serta telah memberikan segalanya saat menghadapi Maroko. Menurutnya, La Furia Roja juga dilanda deadlock untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Maroko. Spanyol harus membayar mahal karena mereka tidak mampu mengubah jalannya pertandingan. Penggawa timnas Spanyol lainnya yakni Rodri mengatakan bahwa La Furia Roja memang pantas untuk tersingkir. Menurutnya, ia bersama rekan-rekannya tampil kurang maksimal di sepanjang laga tersebut, ditambah memang kurang beruntung dalam babak adu penalti. David De Gea unggah foto sedang tersenyum setelah Spanyol tersingkir dari Piala Dunia. David De Gea mengunggah cerita di akun Instagram pribadinya dan memperlihatkan dirinya sedang tersenyum saat berseragam Manchester United. Menariknya, cerita itu diunggah setelah Spanyol tersingkir di ajang Piala Dunia. Diketahui Spanyol datang ke Qatar dengan kekuatan 26 pemain, 3 diantaranya adalah kiper, dan David De Gea yang menjadi kiper utama Piala Dunia 2018 tidak dipanggil. Publik pun merasa heran dengan keputusan dari Luis Enrique tersebut yang tidak memanggil David De Gea ke dalam skuad. Ada banyak anggapan bahwa gaya main De Gea tak sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pelatih. Publik pun kini berasumsi bahwa David De Gea sengaja melakukan hal tersebut sebagai sindiran dirinya tidak dipanggil ke timnas Spanyol. Cristiano Ronaldo tidak akan dapat klub di Eropa akibat perilaku yang buruk. Cristiano Ronaldo baru-baru ini membantah kemungkinannya untuk bergabung dengan Al Nassr. Hanya saja anggota Dewan FIFA yakni Evalina Kristilin cukup yakin bahwa mega bintang tersebut akan berkarir di luar Eropa akibat perilaku yang buruk. Kristilin menilai bahwa Ronaldo tidak akan mendapatkan klub di Eropa. Masalahnya bukan karena gaji yang terlampau tinggi, tetapi juga masalah yang muncul dengan Manchester United. Menurutnya, klub-klub di Eropa akan berpikir ulang untuk mendapatkan Ronaldo akibat perilaku buruknya tersebut. Kristilin yakin jika memang Ronaldo masih ingin melanjutkan karir profesionalnya, maka tujuan utamanya adalah di Arab Saudi. Kebetulan ada klub kaya raya di sana yang juga tertarik untuk mendatangkan pemain 37 tahun tersebut. FSG berencana Lego Liverpool. Sebelumnya FSG meminta bantuan Morgan Stanley dan juga Clemence untuk mencarikan pembeli Liverpool. Liverpool sendiri dikabarkan akan dilego dengan harga sekitar 2,7 miliar dolar. Kabar penjualan Liverpool oleh FSG ini didengar oleh Virgil van Dijk. Sekarang ini ia sebenarnya sedang berkonsentrasi untuk membela Belanda di ajang Piala Dunia. Van Dijk mengaku ia paham betul adanya kabar bahwa FSG akan melego Liverpool. Ia pun mengatakan siapapun pemilik barunya nanti, The Reds akan tetap menjadi klub besar di dunia. Luis Enrique mungkin mundur dari timnas Spanyol.
Timnas Spanyol tersingkir tragis dari Piala Dunia 2022 setelah takluk dari Maroko pada babak 16 besar. Nasib Luis Enrique langsung menjadi sorotan pada pertandingan tersebut. Tak sedikit fans dari La Furia Roja yang menuntut mantan pelatih Barcelona itu untuk segera mundur setelah kegagalan tragis di ajang Piala Dunia. Terbaru, Luis Enrique mengisyaratkan akan memulai pembicaraan tentang masa depannya pada pekan depan. Luis Enrique dikabarkan bisa saja mundur atau bahkan dipecat oleh PSSI-nya Spanyol. Paulo Pinto mundur usai Korea Selatan tersingkir. Pelatih Paulo Pinto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Keputusan itu diumumkan olehnya usai Song Hyo-min dan kawan-kawan tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia karena kalah 1-4 dari timnas Brasil. Pinto sudah menduduki jabatan sebagai pelatih Korea Selatan sejak Agustus 2018, menggantikan peran dari Shin Tae-yong. Ex-pelatih Benfica dan Sporting tersebut merupakan pelatih timnas dengan durasi terlama sepanjang sejarah sepak bola Korea Selatan. Pinto berhasil mencatatkan 35 kemenangan dari total 57 pertandingan internasional. Ia hanya kalah dari Gus Hiding sebagai pelatih Korea Selatan tersukses di ajang Piala Dunia yang mampu membawa Korea Selatan ke semifinal edisi tahun 2002. Kejutan besar, Joao Felix bakal hijrah menuju Aston Villa. Klub Liga Inggris yakni Aston Villa secara mengejutkan dikabarkan muncul sebagai tujuan potensial untuk pemain depan Atletico Madrid yakni Joao Felix. CEO Atletico Madrid Gilgarin telah mengkonfirmasi situasi tersebut dan ia mengakui bahwa Los Crocodilos sedang terbuka untuk menguangkan rekor transfer mereka selama jendela bursa transfer Januari. Menurut laporan dari Marca, Aston Villa telah mengambil langkah cepat untuk bisa mendapatkan Joao Felix dan sudah mengadakan negosiasi terkait transfer yang mengejutkan pada Januari mendatang.